Baik, perkenalkan saya Gabriela Jonelin Bernard dengan NIM 19131. Di sini saya akan presentasikan terkait contoh kasus vintage dan cryptocurrency, manajemen investasi dan risiko bibit. Saya dari kelompok 6 dan anggota kelompok saya yaitu ada Natalia Dewi Puspitaningrum dengan NIM 19137, kemudian ada Wahyu Suandika dengan NIM 19151, ada Ira Evelyn Sialoho dengan NIM 19158, dan yang terakhir ada Efraim Brian Vanardimago dengan NIM 19166. Baik, di sini kita akan membahas tentang reksadana bibit. Sebelum kita masuk ke reksadana bibit, kita akan cari tahu dulu nih, kita akan mengetahui bahwa reksadana itu apa sih? Nah, reksadana ini merupakan salah satu alternatif dalam menghadapi kesulitan-kesulitan berinvestasi di pasar saham dengan melakukan berbagai analisa dan memonitor kondisi pasar secara terus-menerus yang sangat menyita waktu. Nah, salah satu pilihan investasi reksadana ini kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Bibit. Di aplikasi Bibit ini akan membantu pemula untuk memulai investasi. Nah, kira-kira investasi bibit itu tuh punya keunggulan apa aja sih? Nah, keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi bibit ini yang pertama itu dia bebas pajak, terus bebas komisi, kemudian mekanismenya juga mudah, keamanan terjaga, dan aplikasi ini sudah mendapatkan izin dari OJK. Nah, aplikasi bibit ini juga dapat membantu investor pemula untuk mengidentifikasikan profil risiko mereka. Nah, ini juga dapat diklasifikasikan menurut beberapa indikator seperti usia, toleransi risiko, dan juga status keuangan. Dengan adanya keunggulan-keunggulan tersebut, ini bukan berarti masyarakat ataupun investor pemula dapat mengabaikan kekurangan atau risiko yang dimiliki oleh bibit. Tapi investasi di aplikasi bibit ini masih bisa menjadi pilihan yang tepat untuk masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita akan masuk ke latar belakang dari presentasi ini. Nah, dalam berinvestasi itu perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama itu ada keuntungan dan yang kedua itu risiko. Kesulitan yang dihadapi investor ketika berinvestasi di pasar modal yaitu pemodal harus melakukan berbagai analisa dan memonitor kondisi pasar secara terus-menerus yang menyita waktu. Nah, oleh karena itu, dengan semakin sulitnya berinvestasi saham langsung di bursa efek dan semakin berkembangnya inovasi di pasar modal, maka muncullah suatu alternatif produk investasi portofolio di pasar modal yaitu reksadana. Walaupun dengan hadirnya alternatif atau kemudahan dalam berinvestasi, masyarakat ini juga perlu memperhatikan faktor lainnya seperti dalam memilih produk reksadana mana yang dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Calon investor ini juga sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu produk reksadana untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, dengan memperhatikan hal tersebut, aplikasi bibit reksadana ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi para pemula yang memiliki keinginan untuk berinvestasi dengan adanya dukungan teknologi yang tinggi yang diberikan oleh metode teori portofolio modern yang telah terbukti melindungi risiko dan memaksimalkan keuntungan melalui diversifikasi. Nah, baik, dalam presentasi kali ini kita akan mengetahui apa itu reksadana, bagaimana risiko berinvestasi di bibit reksadana, kemudian kita akan melihat jenis-jenis bibit reksadana, kemudian cara kerjanya, terus kemudian apakah berinvestasi di bibit ini sangat worth it atau enggak. Kita masuk ke pembahasan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 mendefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, hal ini semakin mempermudah dalam berinvestasi di pasar modal dikarenakan dikelola oleh manajer investasi yang sudah profesional. Nah, kemudian bibit reksadana ini merupakan aplikasi yang menyediakan reksadana untuk membantu investor pemula dalam memulai investasi. Dalam aplikasi bibit ini, investor bisa langsung melakukan investasi dan tingkat resikonya dapat disesuaikan dengan status risiko masing-masing investor. Dalam bibit reksadana, ada beberapa jenis produk reksadana. Yang pertama itu reksadana pasar uang, yang merupakan reksadana investasinya yang 100% ditempatkan dalam instrumen pasar uang. Misalnya kayak obligasi, dan kemudian memiliki jangka waktu kurang dari setahun. Terus deposito dan juga sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua itu ada reksadana obligasi. Jenis ini lebih banyak mengalokasikan investasi pada efek hutang atau obligasi.
Nah, ketika investor akan membeli reksadana obligasi, maka ada sebagian besar dana investor yang dikumpulkan akan dilakukan oleh manajer investasi untuk membeli sekuritas utang jangka panjang. Yang ketiga itu ada reksadana saham. Nah, untuk reksadana jenis ini itu komposisinya yang paling besar itu adalah 80% dialokasikan pada efek saham dan sisanya dialokasikan pada efek hutang atau pasar uang. Kalau misalkan dibandingkan dengan reksadana lainnya ini, saham merupakan portofolio dengan risiko yang paling tinggi. Reksadana syariah. Reksadana ini hampir sama dengan reksadana konvensional. Tapi dalam pengelolaannya ini tidak melanggar prinsip syariah di pasar modal. Nah, untuk pengelolaannya ini ada kebijakan investasi reksadana syariah yang hanya berinvestasi pada perusahaan halal dan memenuhi syarat rasio keuangan tertentu. Untuk cara kerja bibit reksadana itu dengan analisis resiko otomatis atau auto risk profiling, di mana untuk memulai berinvestasi, para investor ini harus menjawab 6 pertanyaan agar teknologi robo advisor dapat menggunakan algoritma yang tidak memihak untuk menentukan profil risiko dari masing-masing investor. Selain itu, juga terdapat rencana pengelolaan keuangan otomatis yang berdasarkan jawaban dari 6 pertanyaan yang diajukan. Nah, para investor ini akan mendapatkan alokasi portofolio reksadana terbaik. Dan yang terakhir ini adalah adanya penyeimbangan ulang otomatis di mana saat pasar berubah, SIT secara otomatis akan mempertahankan alokasi optimal para investor. Nah, sebelum berinvestasi di bibit reksadana, ini ada beberapa hal yang menjadi kekurangan ataupun risiko, yaitu dengan adanya robo-advisor diharapkan sangat pandai dalam mendeteksi kondisi risiko. Namun, belum tentu mendapatkan keuntungan maksimal saat memilih jenis reksadana. Selanjutnya yaitu produk reksadana yang tersedia di aplikasi bibit ini sangat terbatas, sehingga investor tidak dapat leluasa untuk memilih reksadana mana yang mau dipilih. Kemudian yang terakhir itu, pertanyaan survei yang diberikan juga terbatas dan berbagai kondisi risiko hanya dibagi menjadi 10 jenis. Tapi dengan adanya kekurangan ini tuh, bibit tentunya masih memiliki kelebihan atau keunggulan yang dimiliki. Dan bibit juga masih worth it untuk digunakan atau dipakai oleh investor pemula yang ingin berinvestasi. Nah, kira-kira dari aplikasi bibit ini apa sih keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi bibit? Yang pertama itu komisi gratis. Kemudian yang kedua, dana yang kita investasikan itu bisa minimal dari 100.000 aja. Nah, kemudian dana yang sudah kita investasikan ini dapat dicairkan dimanapun dan kapan aja. Kemudian aplikasi bibit ini tidak menyimpan dana investor, dia langsung mentransferkan dananya itu ke bank kustodian. Nah, kami dapat menarik kesimpulan bahwa berinvestasi melalui reksadana ini merupakan suatu tindakan yang sangat penting untuk dilakukan karena memberikan benefit yang cukup banyak. Kemudian, kelompok setuju dengan adanya inovatif seperti aplikasi bibit reksadana untuk berinvestasi terlebih bagi pemula, karena yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa menanamkan modal kita mulai dari Rp100.000 saja. Kemudian, aplikasi bibit ini juga dapat memudahkan para pemula investor untuk menanamkan modalnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf. Terima kasih.